diliatin sama seseorang cincin batu akik katanya. Iya, batu akik. Batu akik itu ada gambar kuntilanak. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi mau ke Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di sana kita insya Allah akan mengunjungi dua narasumber, dua hamba Allah yang diuji dengan penyakit. Yang pertama penyakit medis. Ini sepertinya autoimun karena apa? Kulitnya itu ya Allah apa? Melepuh ya Mas ya? Ngelupas itu. Kalau yang kedua ini wallahu alam saya belum menangani karena beliau baru ditangani sama tim kami, tim Akhwat. Beliau Mbak Hanifah ya, yang domisilinya juga di Punggelan, Banjarnegara. Kuat indikasinya sih gangguan jin nasab. Nah, tapi yang kali ini kita mau obrolkan sama Mas Tabib David Kurniawan. Beliau kandidat dokter holistik ya Mas ya, di Malaysia. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol tentang penyakit autoimun. Itu apa hubungannya Mas? Kenapa autoimun bisa sampai menyerang ke kulit sampai seluruh tubuh sampai bikin botak? Kalau kita mau runtun memang kita harus tahu asal mula penyakit itu bersumber pada organ apa yang melemah. Karena yang namanya penyakit autoimun itu kan tidak serta-merta nanti akan ujungnya imbasnya organ apa yang melemah. Nah, itulah yang nanti kita kuatkan. Ya, kalau melihat ciri-ciri yang kita sudah lihat kemarin dengan kondisi tubuh yang melepuh sama rambut ya, kalau tidak salah rambut, karena kita kan belum berkunjung belum lihat langsung. Ya, belum lihat langsung. Makanya kemungkinan besar itu ada dua kemungkinan yang organnya itu sangat melemah. Pertama adalah sistem cerna ya, terkait dengan limpa lambung. Kemudian melemahnya sistem paru, organ paru. Nah, makanya nanti ketika kita sudah ketemu dengan kliennya atau pasiennya akan tahu mengarahnya ke mana yang justru potensialnya itu harus kita kuatkan. Karena autoimun itu ya tidak serta-merta menyerang seluruh organ tubuh gitu. Jadi nanti menyerang yang paling dominan yang mana ya yang kita kuatkan organ tersebut. Sebab autoimun itu terjadi itu karena apa Mas? Banyak sebab Ustaz. Bisa karena ini kemungkinan masih kecil nggak Bung? Bisa karena faktor genetik ya, dari ibu bapaknya. Dulu mungkin pola hidupnya kurang sehat, makan dari nutrisi, lingkungan, kemudian juga mungkin dengan jiwa ya, penyakit kan tetap ada koneksinya dengan jiwa kita, dengan mental, emosi di dalam tubuh kedua orang tuanya mungkin. Kemudian juga nanti terkait dengan lingkungan tadi ya, lingkungan, makanannya itu genetik. Bisa juga bukan karena faktor genetik, faktor lain ya, mungkin bisa faktor metafisik ya. Ini kan kita belum tahu sebetulnya memang ada faktor metafisik atau belum, karena kita belum datang ke sana. Seperti itu. Memang pengalaman kita selama menangani, saya Mas David itu sering menjumpai orang yang kena magic atau orang yang kena gangguan jin secara umum itu ada autoimunnya ya Mas? Iya, betul. Beberapa kali kita menangani kasus yang serupa. Cuma yang ini wallahu alam ada metafisiknya atau enggak. Ya. Sebentar lagi insya Allah nanti kita akan mendatangi rumahnya, didampingi juga sama tim Akhwat dari Arsadaya Rakyat Indonesia, Mbak Hanifah. Nah, sekaligus nanti kita didampingi juga sama Mas Januar. Kita mau nyamper apa bahasa Indonesia nih ya? mau menjemput
Oke, Mas, sekarang kita masih di Purbalingga. Lagi ke arah Kaligondang. Nah, habis itu tembus sampai ke Punggelan Banjarnegara. Ikuti terus perjalanan kami. Ya, alhamdulillah sekarang dari Punggelan, ini di rumah Mbak Hanifah. Sering nonton Ruqyah Trans 7, insya Allah nggak asing ya sama beliau ini di episode Janin Hilang ya Mbak. Yeah. Nah, ini Mbak Hanifah, tim kami, tim Arsadaya Daka Indonesia yang akhwat di Punggelan. Beliau juga buka Gria Muslimah juga bagi muslimah Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya bisa mampir ke sini. Nah, yang kita mau tangani sekarang ini apa kasusnya, Mbak? Kasusnya ya nasab sama psikis juga. Jinasab. Oke, psikisnya juga. Jintururan. Enggak jinasab. Sama psikis. Nggih. Udah pernah ditangani? Sudah. Ditangani di mana, Mbak, dulu? Di kantor kan kemarin. Kantor Arsada. Oke. Ya, sekali lagi selalu saya ulang-ulang di kegiatan menyapa rumah. Cuma kali ini kita janjiannya di kantornya di rumahnya Mbak Hanifah, biar lebih mudah aksesnya juga. Plus juga beliau sudah pegang database pasien, jadi database pasien yang kita liput tentu sudah ada perizinan ya sebelumnya, kita izin dulu boleh atau enggak, bersedia atau tidak. Ya. Alhamdulillah beliau termasuk yang berkenan. Sekaligus kita kita obati secara langsung. Kemarin waktu di Ruqyah Mbak Hanifah apa reaksinya, Mbak? Baru saya baca doa perlindungan langsung reaksi. Ya, nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Hanifah. Sekarang kita langsung menangani pasiennya dulu ya. Udah nunggu soalnya. Mbak. Ya, ini Mbak Indri, beliau yang sudah pernah ditangani Mbak Hanifah di Arsadaya Daka. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau nanya dulu, gangguan ini terjadi sejak kapan dan awal mulanya yang Mbak rasa apa? Itu sejak umur 17 tahun, pertama kali kerja di Kalimantan Barat. Awal mulanya itu diliatin sama seseorang cincin batu akik apa ya? Iya, batu akik. Batu akik itu ada gambar kuntilanak. Setelah itu kesurupan. Habis lihat itu? Iya, habis lihat itu lari kesurupan. Sebelumnya nggak pernah kesurupan atau apa gitu, nggak pernah. Karena kepikiran, karena rasa takutnya Mbak terus kesurupan atau gimana? Soalnya saya pernah ada pengalaman begini dulu tahun 2002. Zaman itu lagi viral-viralnya foto penampakan yang katanya ada di Baturaden. Nah, tersebar karena zaman dulu belum ada HP yang canggih kayak sekarang, jadi tersebarnya via fotokopian. Kayak fotokopian gitu. Ternyata itu editan di internet. Nah, ini cuma gambaran dari yang pernah saya lihat dari teman saya sendiri, itu sampai hampir kehilangan kesadaran, sesak nafas karena baru pertama kali lihat sosok penampakan yang sejelas itu. Nah, itu apakah Mbak ada rasa paranoid, ketakutan yang seperti itu sebelumnya atau memang biasa aja terus habis itu jadi kesurupan? Biasa aja, biasa aja. Kesurupan iya. Biasa aja. Misalkan yang kayak gitu didahului dengan rasa takut berlebih karena asing loh melihat objek yang baru dilihatnya. Nah, terus habis itu kesurupan, lama enggak kalau kesurupannya? Dan efek gangguannya apa aja yang Mbak rasakan selain kesurupan? Setelah kesurupan itu lumayan lama. Setelah itu sering diganggu makhluk halus jadinya. Kan dulu kerja di kantor. Jadi kayak di ruangan lewat pintu gitu, ada tersandung rambut tuh kayak rambut panjang banget, tersandung di kaki, terus tidur di sofa karena sofanya ini kan kakinya itu ya kelengkang apa gimana misalnya. Yang gantung tuh kayak ada yang narik-narik kayak gitu. Oke. Nah, efek setelah diganggu itu ke badan ada enggak? Misal sakit apa itu? Dadanya sakit banget, semakin hari itu ngerasa semakin sakit, terus gatal-gatal kayak gitu di dada.
Gatal di kulit. Dada, di dalam berasanya itu di dalam dada, gatal. Kayak orang batuk. Enggak, tapi kayak ada sesuatu di dalam apa kayak gitu, sakit banget. Semakin hari itu semakin sakit, terus kondisi badannya semakin melemah. Baik. Kita ngaji ya. Saya bacakan ini ayat-ayat yang biasa ya dibacakan untuk meningkatkan semangat hidup dan juga kekuatan. Nah, termasuk ini ada beberapa ayat-ayat yang nanti kita bacakan khusus untuk tipe-tipe jin yang sukanya keluar masuk melalui nafas. Ya, hadap mana ini ya? Sana. Hadap sana. Hadap sana. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Iya dah kayak gini aja wis. Halo. Keluar ya sebelum kita baca-baca ya. Udah sana tinggalin Indri. Jahat. Balik. Kenapa senang sama Mbak Indri? Hah? Kenapa? Alammu itu beda. Balik sana ke alammu, bukan di sini. Ini dimensi kita. Ini alam manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى نسيتم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
فتعالى الله الملك الحق. Kita masih ada di sini. لا Mbak Indri belum mati. إله هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Sujud Mbak, sujud tilawah. Kiblatnya nih Mbak. Sama. Agak nyerang Mbak. Niat sujud tilawah. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Baca tasbih banyak nah. Yang lama. Niat di hati sujud tilawah. Ya Allah, hilangkanlah semua noda-noda yang ada dalam hatiku. Mudahkanlah aku untuk menetralkan semua endapan emosi negatif ini, ya Allah. Maafkan orang-orang yang sudah nyakitin aku. Dan maafkan aku, ya Allah. Sujud terus. Jadikan aku dan anakku nanti jadi orang yang mulia dunia akhirat. Angkat derajat kami ya Allah dengan cobaan-cobaan ini. Dengan kezaliman-kezaliman mereka yang telah menzalimiku. Dan juga anakku. Jadikan ini wasilah ya Allah, kendaraan untuk bisa sampai ke surgamu. Jadikan sebagai kendaraan supaya anakku nanti bisa menjadi orang yang besar, yang mulia dengan Al-Quran, dengan ketaatannya kepadamu ya Allah. Berikan hamba pertolongan untuk bisa mendidik anak hamba sebaik mungkin ya Allah. Mendidiknya untuk senantiasa dekat kepadamu, dekat dengan sunnah-sunnah Rasulmu dan jalan hidup dari para hamba-hambamu yang terpilih, yang kau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat iman, takwa, nikmat keikhlasan, nikmat syukur. Sujud terus. Mbak, pusing ya? Mbak sih solusinya itu banyak gerak. Banyak gerak ya. Olahraga. Senang olahraga? Alhamdulillah suka. Apa Mbak olahraganya Mbak? Jalan di tempat. Jalan pagi, Jalan di tempat. sepeda Mbak. Lanjut. Lanjut. Ini masih. Nggak apa-apa. Minum lagi. Ini untuk dadanya moga-moga apa? Sesaknya moga-moga Allah hilangkan. Sambil minum nggak apa-apa. Saya lanjut baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Karirnya saya hancurkan. Ampun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه Kita pergi semua 20 jin kita pergi semua ampun. masih sesak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت
ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Minumin Mbak. Bismillah Mbak Indri. Allah. Maki ini masih sebotol. Khusus. Nih. Mbak lagi Mbak. Sekali lagi. Mbak Indri sekali lagi Mbak, ayo Mbak. Semangat ya Mbak. Mbak, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Indri, ayo Mbak. Indri ya. Bismillah. Ini ratu kerajaan. Bismillah, ayo. Nggak mau. Mbak Indri. Mbak, Mbak tumpah Mbak. Bismillah. Ayo. Bismillah Mbak Indri. Udah. Gak usah dikasih minum. Bohong katanya mau keluar dari tadi. Keluar. Pakai AC. Perutnya pada terbakar. Perutnya panas. Apa ini? Kita keluar ya. Tapi disuruh balik lagi. Gimana? Bohong. Drama saja. Nggak bakal bisa keluar itu herbal. Itu ajwa itu. Nggak bakal bisa keluar sampai kamu hancur semua, insya Allah. Lendir ya Pak? Hanya lendir ya? Alhamdulillah. Semua. Darah? Lendir semua. Asli. Nggak apa-apa, bagus malah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Mbak. Kita di situ, kita masih satu di sini. Kita masih satu di sini, sisa satu. Saya semuanya udah hancur. Menang. Lagi? Saya akeh. Masih banyak ya? Kita pergi semua ya ampun. Biar Pak Idris sembuh. Biar Pak Idris sembuh. Biar Pak Idris udah gak gila. Biar Pak Idris gak gila.
kemarin udah berhasil aku tabrakin mobil. Udah kena kakinya udahnya. Nggak mati juga. Emang yang matiin itu makhluk. Hah? Yang hidupin, yang matiin siapa? Hah? Gusti Allah. Makanya sana keluar. Masuk Islam, sholat, ngaji di alammu sana. Nggak mau. Apa di mana? Di pohon, boleh sana di tubuh manusia. Melasi Mbak Indri. Tapi kan ini disuruh. Bohong. Drama aja dari tadi. Suruh siapa? Ngomong-ngomong kayak gini ke dukun lah percaya. Kami bukan dukun. Kami ngerti mana sihir mana bukan. Hah? Dah sana kamu keluar. Dah putus dah. Nggak ada lagi sama Indri. Mas, kalau kondisi Mbak Indri ini kalau secara medis bisa dijelaskan secara ilmiahnya kenapa bisa disesak nafas, kemudian pas di ruqyah tadi juga banyak keluar lendir-lendir pekat gitu. Kalau melihat kondisi secara fisiknya, kondisi setelah pasca ruqyah tadi, pada saat ruqyah kan keluar lendir banyak, apalagi pada saat kita kasih nutrisi ajwa setelah itu keluar lendir. Ini ada beberapa indikasi secara fisik ya bahwa tubuhnya itu dalam kondisi tumpukan lendir-lendir yang ada di dalam tubuh itu banyak. Itulah yang menyebabkan terjadinya stagnasi energi. Stagnasi itu aliran energinya tidak ngalir, sehingga mungkin juga Mbak Indri merasakan kadang sering lupa, sering tidak tiba-tiba tidak sadarkan diri, linglung lah kalau orang Jawa katakan linglung, karena sumbatan dari lendir atau balham ini nyumbat di peredaran atau di aliran-aliran darah, di peredaran darah, sehingga metabolik tubuh terutama oksigen, terutama aliran darah ke otak itu otomatis tidak lancar, sehingga terjadilah kondisi yang kita sebut sebagai, kalau orang sini mengatakan linglung linglung, tiba-tiba kok saya tidak ingat, tiba-tiba kok kayak dalam mimpi seperti itu. Tadi kan itu. Mbak Indri kan senang olahraga ya. Itu kenapa masih juga banyak lendirnya, Mbak? Ya mungkin faktor lain. Faktor dari makanan. Mungkin olahraganya kurang konsisten. Ya, dalam arti kurang konsisten mungkin seminggu kadang olahraga kadang tidak, seperti itu. Jadi kekonsistenan dalam penerapan olahraga terutama itu harus konsisten. Dalam arti konsisten ini tidak ngejar jumlah, tidak ngejar target untuk banyak tidaknya, tetapi konsisten ini kan sedikit tapi sering, tanpa ada jeda waktu yang misalkan seminggu ini berhenti, seminggu nanti olahraga, seminggu berhenti. Itulah yang nantinya akan mempengaruhi sifat dari pembentukan neuroplastisi, Ustaz. Neuroplastisi ini nanti yang akan menjadikan akar sistem metabolik terutama sistem saraf itu bekerja dengan baik. Seperti itu. Kalau makanan senang mama apa Mbak? Gorengan. Gorengan senang juga. Yang gue seneng. Gue enggak. Iya, Cemilan. yang lebih ke gurih-gurih. Kayak bakwan. Nah, itu kan makanan-makanan yang dikonsumsi pemicu ya, pemicu di mana produksi lendir itu menyebabkan terlalu banyaknya produksi lendir. Makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan mengandung unsur tepung yang tinggi, boleh itu kan bukan haram, halal kita makan, tapi sesuai dengan porsi dalam arti tidak setiap hari gitu. Kadang ya kita tidak menggunakan yang digoreng-goreng, misalkan boleh dikukus atau dipepes kan bisa, atau di blendes ya, kalau orang saya mengatakan di blendes. Jadi tidaklah kita selalu menggunakan unsur-unsur cara memasaknya ini dengan unsur minyak. Mbak, masih sesak enggak? Udah nggak terlalu. Nggak terlalu. Oke, tinggal yang nanti PR-nya sebenarnya satu. Satu. Happy. Bahagia. Iya. Bahagia. Tapi mungkin itu bisa dilatih pakai pola nafas juga ya, Mas?
Nggih. pola nafas dan juga sambil ya muhasabah. Sambil healing ya, pergi. Senangnya ke pantai apa ke gunung? Enggak ke pantai, enggak ke gunung sih. Terus kemana tuh? Sebenarnya di rumah aja. Oh gitu. Introvert. Ini saya doakan kamu nanti dapat jodoh yang soleh, yang ganteng, yang bisa nyayangi Mbak 100%, dan diberikan rezeki dari Allah berupa kebahagiaan dan ketentraman hati. Itu dulu sih, karena tugas Mbak itu aja itu sementara waktu ini. Nggak usah yang muluk-muluk. Nah, bahagia itu bisa digapai, nggak mesti harus healing juga, tapi dengan baca Quran, zikir. Moga-moga dengan itu nanti hatinya jadi tentrem dan nggak akan ada sesak di dada lagi, insya Allah. Dulu pernah dibekali amalan apa gitu mungkin? Ritual-ritual apa? Puasa mutih misalnya? Enggak kayak gitu, enggak. Itu mandi kembang. Oh, mandi kembang. Enggak, mandi air minyak wangi 1000. Itu apa ya? Minyak wangi 1000 bunga. Nah, Untuk apa? katanya untuk membersihkan diri. Sama dulu pernah dimintain bekas bajunya. Dimintain bekas baju, katanya suruh dibersihkan, habis itu dilarung ke air atau gimana gitu katanya. Oh lah pantes. Fotonya juga kalau nggak salah dimintain fotonya, tapi ini lupa. Kemarin aku tanya sama mama atau sama papa gitu, dikasih atau enggak, tapi itu minta foto kalau nggak salah. Siapa itunya tuh? Yang berobat yang Dukunnya. Itu sempat sembuh tuh. Itu sempat sembuh. Ini untuk Mbak konsumsi rutin ya. Ajwa Sidar Prima. Ya. Buat netralisir gangguan-gangguannya. Tadi kita minumin 3 kali, besok 1 kali aja nggak apa-apa. Kalau misal sesek banget, ganggu, insya Allah sudah enggak ya. Nanti di follow up ya Mbak Hani, ke depannya gimana. Sementara mungkin kita cukupkan dulu, seenggaknya udah lebih baik. Nanti insya Allah tetap di follow up. Barangkali nanti kalau mau ke Arsada lagi, saya ikutan nimbrung, mau lihat gimana perkembangan ke depan. Moga-moga Mbak bisa dimudahkan Allah untuk bisa lapang hati nerima segalanya lah. Pasti nanti akan diganti yang terbaik. Yang penting sekarang Mbak semangat, fokus masa depan yang paling utama akhirat ya. Dan itu mutiaranya Mbak ini, putranya nanti moga-moga jadi hafid Quran ke depannya. Amin. Jadi ulama. Amin. Iya. Berkah dari ibunya yang sabar, yang solehah insyaallah. Ya Mbak. Resepnya bahagia. Pelukan Mbak Hani. Jangan sama Mas Januar. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan pulang. Seperti biasanya saya dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya nih kue jahe dari Mbak Hanifah nih, khas unggulan Banjarnegara. Dari kasus yang tadi kita sudah tangani, sebenarnya sih kasusnya tuh agak komplikasi ya. Jadi setan itu betah berlama-lama ya karena kondisi psikisnya beliau yang ngedown dan butuh kita motivasi lagi. Beliau tuh butuh temen untuk curhat karena memang kayak tadi dilihat dari segi penyampaiannya memang orangnya cenderung introvert, tertutup. Tapi alhamdulillah sudah terbangun kepercayaan bersama Mbak Hanifah. Moga-moga kedepannya bisa membawa Mbak Indri ini lebih baik lagi, sembuh secara paripurna. Saya sih optimis, insya Allah nanti nggak kesurupan lagi. Moga-moga Mbak Indri diberikan penjagaan oleh Allah dan gangguan jinnya hilang 100%, bisa bahagia, bisa hidup selayaknya seorang ibu dengan normal dan damai. Terima kasih. Nantikan episode Menyapa Rumah berikutnya. Barangkali episode berikutnya di rumah Anda. Bagi teman-teman yang mau mendaftarkan diri ke
MFO Menyapa Rumah, bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini atau yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.